Selamat pagi, perkenalkan nama saya Listio Triwinoto. Saya merupakan mahasiswa manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indosakti Kota Malang. Saya juga sebagai karyawan di perusahaan swasta yang bergerak di bidang kimia di daerah Lawang, yaitu di PT Molindo Raya Industrial. Di tempat kerja saat ini, saya sebagai seorang asisten manajer di bagian preventif dan admin maintenance. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang asisten manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada pagi hari ini. Meeting mingguan merupakan salah satu rutinitas yang kita lakukan di bagian preventif dan admin maintenance, yang mana ada beberapa fungsi dari meeting mingguan di tempat kerja, antara lain yang pertama, memperbarui progres. Meeting mingguan memungkinkan tim untuk berbagi progres pekerjaan mereka, baik yang sudah selesai maupun yang sedang berjalan. Hal ini membantu dalam memantau kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi kendala. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Meeting mingguan menjadi wadah untuk koordinasi tugas dan kolaborasi antar anggota tim. Hal ini membantu dalam menghindari duplikasi pekerjaan dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Yang ketiga, komunikasi dan transparansi. Dalam meeting mingguan, mendorong komunikasi terbuka dan transparan di antara anggota tim. Hal ini membantu dalam menyelesaikan masalah, berbagai informasi penting, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Yang keempat, motivasi dan inspirasi. Meeting mingguan dapat menjadi kesempatan untuk memotivasi tim dan memberikan inspirasi. Pemimpin tim dapat berbagi visi, strategi, dan penghargaan atas pencapaian tim. Dan yang kelima, pengambilan keputusan. Dalam meeting mingguan dapat digunakan untuk membahas dan mengambil keputusan penting terkait proyek atau operasional tim. Hal ini membantu dalam memastikan semua orang memahami dan mendukung keputusan yang diambil. Serta yang keenam, identifikasi masalah dan solusi. Meeting mingguan memungkinkan tim untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi bersama. Hal ini membantu dalam mencegah masalah menjadi lebih besar dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Secara keseluruhan, meeting mingguan merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kinerja tim, komunikasi, dan kolaborasi di tempat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan melakukan internal training ya. Internal training ini fungsinya untuk ilmu baru ya, penyampaian ilmu baru pada kita semua ya. Yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang target output. Internal training juga rutin kita lakukan di bagian preventif dan admin maintenance. Adapun beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan internal training antara lain, yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Internal training membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik,
karyawan dapat bekerja lebih efisien dan produktif, sehingga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan moral. Pelatihan internal menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan pengembangan karyawannya, yang dapat meningkatkan motivasi dan moral kerja. Yang keempat, menciptakan budaya belajar. Internal training mendorong budaya belajar di tempat kerja, di mana karyawan terus belajar dan berkembang. Yang kelima, meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai perusahaan. Dalam internal training dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai perusahaan dan budaya organisasi kepada karyawan. Yang keenam, meningkatkan keselamatan kerja. Pelatihan keselamatan kerja dapat membantu karyawan untuk memahami dan menerapkan prosedur keselamatan yang benar, sehingga mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dan yang ketujuh, meningkatkan keunggulan kompetitif. Karyawan yang terlatih dengan baik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Secara keseluruhan, internal training merupakan investasi yang sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai tujuan dalam organisasi. Pertanyaan Mas, apa itu sisa budget ya? Untuk minggu ini tinggal berapa yang untuk dijelaskan? Selain saya mengontrol pekerjaan yang berhubungan dengan maintenance alat, saya juga selalu memantau dari administrasi keuangan di bagian maintenance. Di sini saya selalu mengontrol sisa budget yang berjalan di tahun ini. Controlling budget ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain untuk memantau pengeluaran, mencegah pemborosan, mengelola risiko keuangan, meningkatkan efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan mempermudah perencanaan keuangan. Secara keseluruhan, controlling budget merupakan proses penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan dengan cara yang efisien dan efektif. Di sini kita mencatat semua pengeluaran di bagian maintenance, baik yang sudah menjadi program kerja maupun yang tidak. Ini sisa budgetnya 196 juta. Oke, jadi ini sudah termasuk yang kepotong CIP juga enggak? Ini masih belum. Oh, CIP kemarin kan soalnya belum rilis, berarti belum kepotong ya? Ya, belum kepotong. Oh, ya, jadi cuma kemarin ada jadi untuk penambahan budget kemarin sudah naik ya? Ya, Terima kasih. Mas, aku mau lihat ini WO yang kiranya masih open apa aja ya untuk minggu ini. Pada bagian administrasi, saya juga mengontrol pekerjaan tim saya. Di sini saya selalu memantau pekerjaan yang meliputi notifikasi, work order, permintaan barang, serta jam kerja dari tim corrective maintenance. Semua pekerjaan dari tim corrective maintenance terekod pada program SAP. Kita bisa melihat setiap pembelian barang atau spare part suatu alat dari program SAP. Sudah sampai mana proses pembelian part tersebut. Selain itu, kita juga bisa memantau semua pekerjaan corrective maintenance dari jumlah notifikasi yang masuk,
serta pekerjaan apa saja yang belum dikerjakan, sehingga kita bisa konfirmasi kepada bagian corrective maintenance kenapa pekerjaan tersebut masih belum dikerjakan. Yang masih open itu ada. Ini opennya mulai apa? Ini minggu ini atau mulai keseluruhan WO? Ini keseluruhan Keseluruhan WO. Keseluruhan WO ada 118 yang open ya. Dalam pengadaan atau pembelian barang dalam bentuk proyek atau aset baru, saya juga mempunyai wewenang dalam pengajuan setiap keuangan dalam pekerjaan tersebut. Saya mengajukan keuangan untuk kelancaran dalam pembelian alat tersebut, baik yang sudah terprogram maupun tidak, yang mana terdapat form khusus dalam pengajuan keuangan yang harus kita ACC-kan sampai ke Bapak Direktur. Sebagai seorang asisten manajer, saya juga memantau pekerjaan personil saya di lapangan. Saya memastikan semua pekerjaan tim preventif dilakukan dengan benar, sehingga data yang diperoleh pada pengecekan alat sangat akurat. Contoh di sini adalah pengecekan vibrasi dan temperatur pada mesin produksi. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai sebagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang asisten manajer di PT Moulindo Raya Industrial. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.